Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan saat ini kami akan mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan, karena kami yakin, percaya dan mengimani melalui firman Tuhan inilah kami senantiasa diperlengkapi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengerti bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan dan terus mempersaksikan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, pada umumnya sebagai orang Kristen kita mengenal nama-nama yang cukup sering kita dengarkan. Misalnya ada Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kemudian siapa lagi saudara-saudara? Stefanus. Kemudian siapa lagi? Hendrikus gitu ya. Oh enggak ya saudara-saudara ya. Hendrikus gak ada di Alkitab orang Kristen. Nah saudara-saudara, itu adalah nama-nama yang pada umumnya kita sering dengarkan. Dan kita sering tahu bahwa ada nama-nama itu dipakai sebagai nama pribadi orang-orang Kristen. Namun saudara-saudara, pernahkah kita mendengar nama Nikanor? Ya, sekali lagi, Nikanor. Mungkin Anda pernah mendengar nama Nikanor, atau mungkin yang saat ini mendengarkan Renungan Bina Iman mungkin juga namanya Nikanor. Ya. Pernah saudara-saudara dengar nama Nikanor? Oh, pasti mungkin tidak semua dari kita pernah dengar ya saudara-saudara ya. Nikanor ini siapa? Nah saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bahwa Nikanor adalah salah satu orang 7 diaken yang diangkat oleh para rasul untuk melayani orang-orang miskin dan para janda. Oleh sebab itu Nikanor ini gak sendirian saudara-saudara. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kelima, dia bersama-sama dengan Stefanus, Filipus, Prochorus, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah saudara saya terkasih, kisah mengenai 7 diaken ini cukup menarik kalau kita renungkan. 7 diaken ini dipilih karena ada peristiwa yang namanya sungut-sungut. Dikatakan saudara-saudara di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan. Mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah saudara saya terkasih sama Tuhan Yesus, di sebuah komunitas atau lebih dari satu orang mungkin saja terbuka dengan yang namanya konflik atau sesuatu yang tidak puas atau sesuatu yang tidak enak. Dan disinilah saudara-saudara, jemaat perdana diperlihatkan bagaimana mereka ada yang tidak puas dengan pelayanan para rasul. Dan disitulah terjadi namanya sungut-sungut. Artinya sungut-sungut itu adalah ada desas-desus atau ada suara-suara di akar rumput yang memang cukup berulang-ulang. Nah di tengah desas-desus ini saudara-saudara, para rasul ternyata bijaksana. Apa yang dilakukan para rasul saudara-saudara? Di ayat yang kedua dikatakan, berhubung dengan itu, artinya adalah dengan desas-desus itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid. Semua murid itu artinya adalah bukan cuma para rasul, tetapi semua orang-orang yang menjadi jemaat Kristen pada waktu itu. Semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Setelah saya terkasih sama Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bagaimana para rasul memberikan ruang dialog, memberikan ruang diskusi, membuka ruang komunikasi di tengah dinamika yang ada, di tengah sungut-sungut yang ada, di tengah ketidakpuasan yang ada. Para rasul tidak tutup telinga, tetapi dia membuka ruang untuk ayo kita ngobrol di tengah permasalahan yang ada. Ayo ungkapkan, ayo kita diskusi. Nah saudara saya terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita kembali diingatkan di dalam sebuah komunitas, mulai dari keluarga, dimulai dari tempat kerja ataupun di gereja, selalu ada yang namanya dinamika, yang artinya adalah kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang ada sesuatu yang menggembirakan, tetapi mungkin ada sesuatu yang kurang mengenakan. Dan bisa saja detik ini saudara-saudara kita pernah mengalami itu atau pernah mengalami itu. Atau mungkin saja ke depan komunitas di tempat kita ada
mungkin juga mengalami apa yang dirasakan oleh para rasul di jemaat mula-mula. Ada yang tidak puas, timbul sungut-sungut, atau adanya perspektif yang berbeda tentang sesuatu. Nah, disinilah kita melihat bagaimana para rasul membuka ruang untuk berdiskusi, membuka ruang untuk berdialog, membuka ruang untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, di sini kita melihat, ayo ketika ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mungkin kurang pas, sebagai sebuah komunitas, marilah kita saling berdiskusi, saling ngobrol. Makanya saudara-saudara, salah satu tradisi di GKI adalah rapat. Kadang-kadang rapat itu dimaknai, wah membosankan, rapat itu lama, rapat itu bertele-tele, bla 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 bla, yang bagian negatif-negatifnya. Tetapi saudara-saudara, esensi dari rapat atau persidangan itu adalah ruang diskusi, ruang komunikasi, ruang untuk ayo ngobrol, klarifikasi, konfirmasi, ataupun yuk kita bersama-sama membicarakan sesuatu. Sehingga sebuah tradisi yang namanya membuka komunikasi inilah yang bukan cuma terjadi di gereja dalam persidangan dan rapat, tetapi ini menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Di mana ada sesuatu yang mengganjal, ayo kita buka ruang untuk berdiskusi. Mulai dari keluarga, tempat kerja, tempat kita ada, maupun di gereja kita. Sehingga puji Tuhan, bisa jadi melalui diskusi yang ada menghasilkan sebuah keputusan. Sama seperti para murid ini, akhirnya bagi tugas, para rasul fokus pada firman, sedangkan diaken fokus pada pelayanan meja orang miskin dan kaum janda. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, mungkin saja ada miskomunikasi atau sesuatu yang mengganjal. Diskusikan itu, obrolkan itu, komunikasikan itu. Bisa jadi sebuah permasalahan menjadi alat Tuhan untuk menempa komunitas kita, untuk semakin bersaksi, semakin cinta Tuhan, dan bisa menjadi kesaksian untuk orang-orang sekitar kita. Jadi saudara-saudara terkasih, ayo buka ruang untuk komunikasi di tengah kehidupan kita.